pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, ini adalah kegiatan wawancara pra-observasi seperti itu, Ibu. Nah, yang ingin saya gali di sini yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Nah, dari kegiatan yang akan Ibu lakukan, apakah tujuan pembelajaran dari KBM tersebut? Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nanti, kebetulan kan pembelajaran itu tentang materi IPA, materinya perkembangbiakan secara generatif. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama yaitu melalui pengamatan gambar dari bunga sepatu dan bunga pepaya, siswa itu dapat membedakan dan menyebutkan bagian-bagian bunga yang sempurna dan juga bunga yang tidak sempurna atau yang tepat. Yang kedua, nanti ada tayangan video. Nah, di sana para siswa mengamati tayangan video tersebut, kemudian dapat mendeskripsikan mana yang disebut bunga yang lengkap dan mana yang disebut bunga tidak lengkap dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Mungkin itu tujuan pembelajaran yang akan diterapkan. Oke, baik. Ini berarti skupnya tentang mata pelajaran IPA ya? Iya, betul. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu utarakan tadi, apakah area pengembangan dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Dalam pembelajaran kali ini yang saya kembangkan itu adalah dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Seperti model pembelajaran di sini yang saya terapkan itu adalah PBL, problem based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah, di mana di sini pembelajaran itu semua terpusat di siswa, sehingga siswa itu dituntut untuk aktif dan berpikir kritis dalam mengeluarkan pendapatnya, serta adanya kolaborasi dengan siswa yang lain, sehingga mereka itu mengeluarkan pendapat itu secara kritis. Kemudian dalam pendidikan yang abad ke-21 gitu ya, dalam critical thinking seperti itu. Oke, Masya Allah, bagus sekali ya Bu. Jadi ini sudah mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kemudian media inovatif yang Ibu sajikan di sini sangat menginspirasi sekali. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang inovatif ini, apa sih strateginya dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Strategi di sini lebih menerapkan itu tentang model pembelajaran tadi, ya. Di sini supaya dalam pembelajaran itu tidak membosankan gitu ya, dan si anak-anak atau peserta didik itu bisa memaknai pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang lebih bermakna dan mengaitkan juga dengan lingkungan mereka sehari-hari, contextual learning seperti itu. Masya Allah, bagus sekali ya Bu, sangat menginspirasi. Dan memang betul, kita sebagai guru di abad 21 ini kita dituntut kreatif ya Bu, supaya anak-anak itu jadi ketika pembelajaran tidak berpusat pada guru, justru berpusat kepada murid seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
dari bunga satu ke bunga yang lainnya, itu akan terjadi proses penyerbukan. Jadi materi kali ini topiknya adalah tentang proses penyerbukan. Di dalam proses penyerbukan ini memiliki materi atau cakupan materinya. Yang pertama, pengertian penyerbukan itu apa. Yang kedua, karena proses penyerbukan itu terjadinya bunga, jadi nanti ada bunga yang sempurna dan ada bunga yang tidak sempurna. Kemudian nanti kita akan bahas bagian-bagian bunga yang sempurna itu ada apa saja dan fungsinya itu apa saja. Kemudian ada juga macam-macam penyerbukannya yang seperti apa, ada berapa macam, nanti kita belajar. Pembelajaran kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui pengamatan gambar peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian bunga yang sempurna dan tidak sempurna dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kedua melalui tayangan video dan PowerPoint perkembangbiakan terhadap tumbuhan secara interaktif. Peserta didik dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan pada tumbuhan berbunga dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan benar. Kenapa kita harus mempelajari tentang materi proses penyerbukan? Supaya kita dapat mengetahui kehidupan tumbuhan, ekosistem, dan menjaga kelestariannya, khususnya pada tumbuhan. Supaya lebih jelasnya, perhatikan dulu tayangan video di depan ya, jangan ribut ya. Perkembangbiakan interaktif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kronis. Salah satu jenis tumbuhan yang dikembangkan dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan interaktif tumbuhan adalah bunga. Penyerbukan bunga oleh tuan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada burung, dan yang ketiga kelelawar. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Menyebarkan biji. Selain itu, akan ada cara ya. Ini bunga apa? Bunga sepatu. Pernah lihat bunga sepatu? Ada yang punya di rumah tanaman bunga sepatu itu dikatakan bunga apa? Bunga kepayanya ada 2 macam. Ada yang jantan dan ada yang betina. Kenapa ini dikatakan jantan dan betina? Beda. Iya, bedanya kenapa? Karena kalau pada bunga jantan memiliki apa saja? Benang sari saja. Kalau pada bunga betina memiliki apa? Ada bedanya nggak antara bunga sempurna dan tidak sempurna? Oke, perbedaannya kalau bunga sempurna itu apa? Benang sari sama putihnya ada dalam satu bunga. Kalau pada bunga tidak sempurna, kita bagi kelompok lagi sesuai kelompok yang sudah disepakati kemarin ya. Sudah duduk per kelompok masing-masing? Sudah. Dan ibu bagikan KB. Silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Yang ada buku pakainya bisa dilihat, buku pakainya halaman 16. Lembar kerja peserta diisi nama anggotanya siapa saja. Bisa
dari pembelajaran kegiatan yang sudah Ibu lakukan di kelas gitu, melalui kegiatan yang skupnya mata pelajaran IPA, bagaimana apakah refleksi pembelajarannya? Di sini saya hanya menerapkan refleksi ada 3. Mungkin yang pertama, saya menanyakan pada para siswa apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan atau tidak. Kemudian yang kedua, jika para siswa mengalami kesulitan, apakah mereka mendapatkan kesulitan atau ada kendala? Kalau ada, kita tanya lagi bagaimana solusi untuk memecahkan kesulitan tersebut. Itu refleksinya. Masya Allah, ada evaluasi dan ada tindak lanjut ya Bu, seperti itu, supaya dari pembelajaran yang kita lakukan itu tidak hanya stuck di situ, tapi ada tindak lanjut ke depannya. Betul sekali Bu. Nah, oke, baik, pertanyaan terakhir nih Bu, tentang kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan yang sudah Ibu susun sedemikian rupa dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran IPA itu, kira-kira menurut Ibu nih, apa yang sudah baik dan apa praktik yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Mungkin yang sudah baik menurut saya, pembelajarannya sudah menggunakan model pembelajaran inovatif seperti itu. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, ada seperti penerapan IT maupun dengan media-media berbasis AI yang lainnya. Tapi di sini yang masih perlu ditingkatkan yaitu tentang mengkondisikan lingkungan kelas ataupun di luar kelas, karena pada saat di dalam kelas sudah terkondisikan yang baik, tapi lingkungan luar kelas masih belum bisa terkondisikan dengan baik. Dan juga ada satu di sini yang masih belum saya terapkan dengan baik, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berupa benda konkret. Karena di situ saya hanya menyampaikannya berupa gambarnya saja, tapi tidak dengan benda konkretnya. Mungkin itu Bu. Sangat terinspirasi sekali pembelajaran yang Ibu lakukan, karena ini memang kita sudah diarahkan kepada pembelajaran berdiferensiasi meskipun sekolah kita belum sekolah kurikulum merdeka seperti itu. Dan terima kasih atas segala pengalaman yang Ibu berikan hari ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk saya dan untuk rekan-rekan sejawat di SDN Cigedang. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Siang Bu, boleh ngobrol sebentar? Boleh. Ada apa nih Bu ya? Kok tiba-tiba ngajak ngobrol begini? Begini Bu, saya ingin membicarakan sesuatu yang sering mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Baik Bu, boleh. Mungkin kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang sedang mengganggu pikiran Ibu saat-saat ini? Saya itu ingin menemukan solusi dan permasalahan yang sering saya hadapi di kelas. Ketika pembelajaran dengan siswa, mereka sering merasa bosan ketika sedang belajar. Jadi saya ingin menemukan solusi anak agar tidak bosan belajar itu seperti apa ya Bu? Oke, berarti ini yang mengganggu pikiran Ibunya tentang kegiatan pembelajaran ya Bu. Jadi bagaimana hal yang bisa meningkatkan minat mereka dalam kegiatan belajar. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu saat ini hadapi itu kira-kira seperti apa ya Bu ya? Mereka itu sering ngantuk, kadang-kadang minta izin keluar untuk pergi ke WC. Kemudian ada juga yang mengobrol dengan temannya ketika saya sedang menjelaskan materi. Sangat beragam sekali ya Bu, anak-anaknya dalam kegiatan pembelajaran sepertinya mereka hiperaktif sekali. Nah Ibu, kalau misalkan Ibu presentasikan nih, kira-kira dari kegiatan anak yang memang terlihat tidak fokus tersebut, kira-kira presentasinya berapa nih Bu? Kalau dikira-kirakan itu kan murid saya ada 20. Jadi kalau yang fokus itu sekitar 25% dan 75% itu mengalami masalah yang kurang semangat dalam kegiatan belajar. Wah, banyak sekali ya Bu, dari 100% tidak sampai 50% siswa yang fokusnya seperti itu ternyata. Nah, selama ini
Ibu mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih gambaran kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Iya betul Bu. Padahal selama ini saya berusaha untuk menguasai materi, mengubah posisi duduk, dan membuat kesepakatan kelas agar siswa lebih teratur di kelas. Namun tetap saja belum ada perubahan. Tadi Ibu sudah melakukan inovasi sebetulnya ya, dengan mengubah tempat duduk, kemudian membangun kesepakatan kelas, itu sesuatu yang menjadi upaya untuk menginovasikan kegiatan pembelajaran padahal seperti itu ya. Nah, tapi dari upaya-upaya yang sudah Ibu lakukan, tadi yang sudah Ibu sebutkan tentang variasi tempat duduk, kemudian kesepakatan kelas, ada lagi kah upaya lainnya mungkin Ibu bisa ingat-ingat kembali apa nih yang sudah Ibu lakukan? Saya juga sudah mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat, berbagi pengalaman terkait kegiatan pembelajaran yang menarik itu, Bu. Saya juga memperhatikan beberapa guru ketika mereka sedang mengajar di kelas, dan pembelajarannya itu membuat anak lebih aktif dan senang ketika belajar. Sekali ya, jadi Ibu sudah membangun komunikasi dan kolaborasi di sini dengan rekan sejawat pada ini. Nah, Ibu, dari segala bentuk yang Ibu lihat dari naskah jawat, kemudian komunikasi yang Ibu bangun seperti itu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu apa sih identifikasi siswa atau kegiatan pembelajaran yang mungkin memang belum Ibu lakukan atau belum Ibu laksanakan di kelas itu sendiri? Ini saya belum menggunakan media pembelajaran yang menarik, khususnya berupa sentuhan IT. Saya hanya berupa kegiatan pembelajaran yang bersumber dari buku. Sedangkan anak terlihat asik, antusias ketika guru tersebut menggunakan media IT seperti game, adanya ice breaking untuk melatih fokus kegiatan pembelajaran mereka. Oke, baik. Betul sekali, Bu. Nah, media pembelajaran itu bisa memperjelas pemahaman siswa seperti itu ya, Bu. Nah, dengan adanya media pembelajaran juga, kita dapat menarik perhatian siswa, fokus siswa ketika pembelajaran. Nah, seperti itu ya, Ibu ya. Nah, di sini Ibu belum melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memang berbasis IT. Setelah Ibu melakukan identifikasi, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, nah kira-kira menurut Ibu apa nih yang akan Ibu lakukan ke depan? Saya ingin menerapkan pembelajaran berbasis IT seperti game, Kahoot, kemudian saya juga belajar berbagai macam ice breaking agar anak lebih fokus ketika sedang belajar. Oke, bagus sekali. Sebetulnya itu sudah menjadi salah satu nih alternatif untuk menjawab solusi dari masalah yang itu tadi ceritakan seperti itu. Lalu ketika kita melakukan sesuatu pasti kita akan melibatkan orang lain ya. Nah, maka menurut Ibu siapakah pihak yang akan Ibu libatkan dalam perbaikan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya juga banyak belajar kepada rekan sejawat yang memiliki inovasi media pembelajaran. Kemudian saya juga akan mencoba mengusulkan kepada kepala sekolah untuk adanya kegiatan pengimbasan khususnya ice breaking dan pembelajaran yang berdiferensiasi agar guru di sekolah ini dapat lebih kreatif lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya. Itu sekali ya, Bu. Nah, di sini Ibu sudah mengarah kepada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagus sekali ya, Bu, karena kita memang dituntut kreatif ketika menghadapi kurikulum merdeka seperti itu. Nah, setelahnya Ibu mempelajari variasi pembelajaran nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya, saya akan menerapkannya di kelas supaya pembelajaran anak itu lebih antusias dan tidak membosankan. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran ini insya Allah dengan konsisten.
semoga terlaksana ya Bu. Memang segala sesuatu itu kita butuh rencana, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut itu sendiri supaya berkesinambungan menjadi konsisten seperti itu ya. Nah, semoga kegiatan yang Ibu lakukan bisa terlaksana dengan baik. Saya doakan seperti itu. Dan sebetulnya dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu sudah mewujudkan solusi yang terbangun dari diri Ibu sendiri seperti itu ya Bu. Nah, dengan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira menurut Ibu apakah Ibu sudah merasa puas dengan solusi yang Ibu temukan sendiri tersebut? Saya sudah mengutarakan apa yang menjadi rencana saya ke depan. Jadi saya harus melakukan solusi dari apa yang saya rencanakan tadi. Oke, betul sekali ya Bu. Jadi secara tidak langsung Ibu itu sudah punya planning ke depan akan seperti apa. Kemudian setelah itu Ibu pasti akan menemukan tindak lanjut dari rencana yang Ibu jabarkan tadi. Nah, semoga solusi tersebut dapat membantu Ibu. Tapi apakah masih ada yang mengganggu pikiran Ibu setelah solusi yang Ibu ceritakan tadi? Tidak Bu, saya sekarang lebih yakin untuk mengembangkan diri pribadi saya. Sebetulnya maksud dari obrolan ini yakni untuk menguatkan keyakinan saya tentang rencana apa yang harus saya lakukan, apakah tepat dan tidaknya. Namun ternyata menurut Ibu juga mengarah kepada respon yang positif. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih Bu. Saya pamit ke kelas. Selamat siang Bu.